Shalom, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini di Jumat Agung tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-52, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat rasa rindu dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita di Jumat Agung ini tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-52, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15 dengan tema hamba Tuhan, hamba Allah yang menderita. Begini firman Tuhan, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melihat firman Tuhan ini, satu hal yang begitu luar biasa. Kalau ada pengkhotbah, kalau ada pendeta yang mengatakan sepertinya kisah ini terbalik. Kenapa terbalik? Dengan mengatakan kenapa harus ayat 13 langsung mengungkapkan sesungguhnya hambaku akan berhasil. Baru setelah itu bicara tentang penderitaan dari Tuhan Yesus itu. Kalau saya pribadi, ini bukan sesuatu yang terbalik. Ini bukan sesuatu yang dilihat dari belakang atau efek dari kematian Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau saya melihatnya, justru Yesaya melalui kebenaran firman Tuhan ini ingin mengatakan bahwa keberhasilan itulah yang harus ditegaskan, keberhasilan itulah yang harus dinyatakan. Dan itu harus menjadi puncak dari penderitaan, puncak dari perjalanan kehidupan Tuhan Yesus. Dia akan berhasil. Berhasil dalam arti apa? Yesus berhasil sebagai pribadi anak Allah yang dihadirkan di tengah-tengah kehidupan ini untuk memikul semua dosa-dosa, semua kesalahan-kesalahan yang kita perbuat di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita yang seharusnya menderita, kita yang seharusnya mati di salib itu justru tergantikan, justru digantikan oleh Yesus yang setia kepada Allah Bapa. Oleh Yesus yang tetap setia meskipun kematian itu menjadi taruhan. Bahkan kematian itu bukan hanya bicara tentang kematian, tapi justru bicara tentang disalibkan. Sebagaimana yang dituliskan. Dan satu hal, Yesus akan berhasil. Firman Tuhan menyatakannya. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Dan biarlah itu menjadi kuat setiap kita. Ketika Jumat Agung ini, kita dihantar kepada sebuah pemahaman bahwa di sanalah keagungan dari Jumat Agung ini. Sebab seperti orang Yahudi mengatakan bahwa ketololan salib itu, bahwa kebodohan adalah salib itu. Tapi ternyata tidak. Justru di dalam salib itulah keagungan Tuhan Yesus semakin dinyatakan. Justru di dalam salib dan di kematiannya itulah semakin nyata kemuliaan Tuhan yang mampu dan mau
rela menanggung semua dosa dan kesalahan kita. Dosa saya dan dosamu. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan keagungan itu dinyatakan dengan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Dan itu yang kita pahami ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan. Yesuslah yang ditinggikan itu. Yesuslah yang diagungkan itu. Dan Yesuslah yang dimuliakan itu. Padahal, lihatlah apa yang terjadi dalam kehidupannya. Lihatlah yang terjadi, apa yang menjadi bagian dari kehidupan Yesus. Di dalam kematiannya. Di dalam situasi penderitaan yang diembannya sebagai anak Allah, sebagai Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa dia menjadi pribadi yang begitu buruk rupanya. Bahkan dikatakan bukan seperti manusia lagi. Tidak ada perbuatan, tidak ada tindakan yang melebihi apa yang dilakukan oleh Yesus ini di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kalau ada pun seseorang yang mengungkapkan kebenaran, bahkan harus sampai babak belur, celananya dilucuti, itu belum sebanding dengan pengorbanan, dengan karya yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Kalaupun Anda babak belur, kalau muka kita tidak lagi menjadi seperti manusia karena melakukan kebenaran atau kebaikan di mata Tuhan Yesus, sekali lagi itu tidak seberapa dibanding tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib itu. Lihatlah, firman Tuhan ini menyatakan begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Kita melihat, kita mengingat bagaimana Yesus sebelum disalibkan, dia disiksa, dia diludahi, dia ditampar, lambungnya ditusuk, dimahkotai duri, mukanya babak belur, dia diolok-olok seperti sampah. Tapi justru di sanalah keagungan, tapi justru di sanalah karya Tuhan yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Dan hal yang luar biasa dinyatakan oleh firman Tuhan ini, kematiannya justru membuat banyak orang tercengang, banyak bangsa tercengang, raja-raja mengatukkan mulutnya. Saya jadi teringat apa yang dikatakan oleh kepala serdadu yang menyalibkan dia. Di kitab Markus jelas dikatakan bahwa kepala serdadu itu, kepala pasukan Romawi itu, justru mengungkapkan sungguh dia ini anak Allah. Bukankah itu adalah kalimat ketercengangan? Bukankah itu kalimat seperti apa yang dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini? Kematiannya justru membuat orang tercengang. Justru membuat semua bangsa tercengang. Raja-raja bahkan tidak mampu, speechless, berkata-kata. Melihat bagaimana karya Tuhan itu di dalam penderitaan, di dalam penyaliban yang dialami oleh Yesus. Tuhan yang menyelamatkan setiap kita. Penderitaan yang membungkamkan. Dan di sanalah kita melihat bagaimana orang akan tercengang akan karya Tuhan Yesus yang melampaui akal pikiran manusia. Sebab manusia menganggap kebodohan. Sebab manusia tidak menganggap bahwa salib itu adalah lambang atau ungkapan pengampunan, ungkapan kasih Tuhan kepada orang-orang berdosa.
yang selayaknya dihukum, yang selayaknya disalibkan, tapi Yesus menggantikannya. Dan di sana ya disebutkan sebuah keterpesonaan. Sampai-sampai mereka akan speechless, tak mampu berkata-kata oleh karya pengorbanan Yesus di kayu salib itu. Sebab kita diajar berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidakkah ada kasih yang lebih besar selain kasih seseorang yang mau mengorbankan dirinya untuk sahabat-sahabatnya? Dan disinilah kita melihat hal yang berikutnya, bahwa karya Tuhan itu, perbuatan Tuhan itu, tindakan Tuhan itu melampaui sesuatu apa yang pernah kita pikirkan, apa yang kita rancangkan, apa yang bahkan kita harapkan di dalam kehidupan ini. Tuhan selalu berbuat jauh melampaui nalar setiap kita. Bahkan ketika kita tidak berpikir bahwa penyaliban itu, karya di salib itulah segala-galanya menjadi keselamatan bagi kita, justru Tuhan melakukannya. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang bisa kita petik di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Saya mencatatkan 4 hal. Yang pertama sekali, menderita pastilah kata dan keadaan yang tidak kita suka. Tidak ada setiap kita yang suka untuk menderita. Tapi lihatlah Yesusmu. Tuhan Yesus mau dan rela melakukannya. Dan dia melakukannya untuk keselamatan bagi setiap umatnya. Lalu yang kedua, kalaupun kita harus menderita, pakailah penderitaan itu sebagai kesaksian. Kesaksian untuk menyaksikan bahwa di balik semua itu akan ada keselamatan. Di balik semua itu akan ada sukacita bersama Kristus Tuhan. Lalu yang ketiga, ungkapan kematian itu mengalahkan kematian. Di sini kita melihat bahwa kematian tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita. Sebab kematian itu justru dimatikan Tuhan Yesus. Yang keempat, sama seperti tema kita yang mengatakan, hamba Allah yang menderita, hamba Tuhan yang menderita. Menderita, teraniaya, terzolimi. Jangan pernah menyerah, saudaraku, sahabatku. Saatnya akan tiba, hamba Tuhan yang menderita itu akan ditinggikan oleh Yesus di sorga yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Maka jangan takut menderita, teraniaya, terzolimi ketika kita menjadi hamba Tuhan dalam kehidupan kita. Teruslah melayani. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat karya agung-Mu. Engkau mau disalibkan untuk setiap kami. Tuhan Yesus yang baik, ini kami Tuhan, berkaryalah lebih lagi dan menjadi kuat setiap kami. Bahkan ketika kami harus juga menderita, mengikut Tuhan, mengikut-Mu, kami teramat percaya suatu saat nanti Tuhan akan meninggikan kami di sorga yang Tuhan janjikan untuk setiap kami. Tuhan Yesus, menyerahkan Tuhan virus-virus ini. Amin.